Nah, nomor 4 ini harus kita isi sesuai dengan jumlah penghasilan neto komersial kita. Karena kalau ini tidak kita isi, nanti akan timbul PPh terutang, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, setelah kita kemarin membuat laporan keuangan yang outputnya berupa PDF ya, teman-teman ya, yang udah kita tanda tangani dan kita scan. Nah, PDF tersebut yang nantinya akan kita pergunakan sebagai lampiran dalam lapor SPT tahunan perusahaan ataupun sebagai acuan dalam melaporkan SPT kita. Nah, kita selanjutnya akan melaporkan SPT. Saya akan coba jelaskan step-stepnya dari mulai awal sampai akhir ya, teman-teman ya. Silahkan disimak. Insya Allah nanti ketika teman-teman mengikuti langkah ini, tidak ada kesalahan memasukkan data di SPT, dan juga nanti untuk isian SPT-nya itu akan akurat seperti itu ya, teman-teman ya. Karena memang SPT ini terdiri dari beberapa lembar, beberapa halaman. Oleh karena itu teman-teman harus pahami mana aja yang harus diisi, mana yang tidak, seperti itu ya. Karena itu yang relevan dengan bisnis kita. Oke, tahap selanjutnya kita persiapkan dulu laporan keuangannya. Seperti yang kemarin kita sudah buat ya di sini ya, contohnya laporan keuangan ini yang sudah kita susun kemarin, teman-teman. Dari laba rugi, neraca, kemudian ada laporan aset, kemudian ada laporan ini peredaran bruto, teman-teman. Peredaran bruto. Nah, kurang lebih seperti ini untuk laporan peredaran bruto ya. Nah, ini cuma contoh kemarin saya buat baru 1 bulan gitu ya, teman-teman ya. Intinya nanti ketika teman-teman sudah memiliki file ini, silakan teman-teman bisa lanjut ke pelaporan SPT. Oke, coba kita login dulu ya, teman-teman ya, di web DJP Online. Langkah pertama ini, teman-teman harus buka akun DJP Online. Nah, gimana kalau teman-teman belum punya akun DJP Online? Nah, itu teman-teman harus daftar dulu, teman-teman. Daftar di sini ya. Nah, ini syaratnya teman-teman harus memiliki EVIN. Nah, nanti ketika teman-teman sudah daftar menggunakan EVIN, nomor EVIN itu diperoleh dari KPP teman-teman, kayak gitu. Nah, itu silakan nanti bisa login menggunakan NPWP sama kata sandi. Ini coba saya login dulu ya, teman-teman ya. 8NXG8. Oke, login. Kita tunggu dulu, teman-teman. Nah, ini sudah masuk nih, sudah masuk di tampilan halaman DJP-nya ya. Kita pilih beberapa menu, ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, karena kita mau lapor, kita pilih lapor, klik aja lapor, teman-teman. Nah, setelah ini kita klik e-form. Klik e-form, kemudian kita klik buat SPT. Buat SPT ini, klik. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita pilih tahun pajak yang 2024, teman-teman. Kalau kita mau lapor di 2024 ya. Nah, kadang juga ada sebentar. Nah, ini. Ketika kita memilih 2024, ini kan kebetulan ini belum selesai ya 2024 ya, teman-teman ya. Makanya akan ada muncul kayak gini konfirmasinya. Nah, ini karena memang kita masih ini di bulan Desember ya, belum bisa Desember 2024, jadi belum bisa kita lapor di SPT 2024. Nah, makanya akan ada peringatan seperti ini. Tapi kalau misal kita mau lapor ya nggak apa-apa, ya aja gitu. Nah, ini coba saya 2024 ya. Nah, ini otomatis dia akan normal di sini ketika kita pilih 2024 dan belum pernah kita lapor. Nanti kalau kita udah pernah lapor dan kita mau pembetulan, klik aja pembetulan. Terus kemudian ini kosong, kemudian media pengguna token email. Nah, terus kita pilih unduh formulir. Kita klik aja unduh formulir kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti otomatis kita akan dapat formulir nih. Kita dapat formulir ISPT-nya. Formulir ISPT. Nah, ini contohnya nih ya. Kita akan dapat ini ketika kita sudah unduh formulir, dan juga kita dapat token nanti kode verifikasi ketika kita sudah klik di unduh formulir ini ya, teman-teman. Oke, terus langkah selanjutnya kita buka saja file yang sudah kita unduh. Nah, ini. Nah, karena dari DJP itu kita harus menggunakan Adobe Acrobat, jadi kita harus download dulu, teman-teman, ketika belum memiliki aplikasi tersebut. Nah,
Adobe Acrobat itu apa? Nah ini teman-teman, silakan bisa klik aja di Google Adobe Acrobat, kemudian di sini akan muncul beberapa tampilan gitu ya. Silakan klik download aja. Nih download Adobe Acrobat Reader. Karena kita harus pakai ini, nggak bisa kita pakai Microsoft Edge, itu juga nggak bisa teman-teman. Kita harus pakai ini, kita download aja. Ini tidak checklist ya, kita download Adobe Acrobat. Nah, kita ikuti aja langkah installnya, mudah teman-teman. Nanti ketika sudah kita buka tadi, cara membukanya kita tidak boleh langsung double klik teman-teman. Nah, kita tidak bisa kayak gini. Ini tidak bisa diisi ya teman-teman ya. Makanya kita harus klik kanan, kemudian open with, dan kita pilih Adobe Acrobat. Fatal kayak gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman, tampilan awal dari SPT kita ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa bagian di SPT itu teman-teman. Ada induk lanjutan, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, lampiran khusus 1A sampai lampiran khusus 7A teman-teman. Nah ini enggak semuanya kita isi ya. Saya akan coba tunjukkan nanti mana saja yang kita isi. Oke, yang pertama induk dulu nih. Kita karena ada yang merah, kita harus isi teman-teman. Nomor telepon. Nah kita ibaratkan gini aja ya, untuk nomor telepon kita pindah 081-nya kita pindah sini. Oke, 0813249 seperti ini. Nah ini contoh saja. Kemudian periode pembukuan. Nah ini ketika ini kan contohnya di SPT 2023 ya teman-teman ya, karena saya menggunakan e-form yang di 2023. Tapi nanti ketika kita pakai yang 2024 sama aja, nanti di sini akan otomatis terisi kok teman-teman. 2024. Nah lanjut, kita isi lampiran khusus 1A. Ingat teman-teman, dari induk tadi kita isi ke lampiran khusus 1A. Kita klik dan kita buka ya, jangan lupa kita buka. Nah ini terkait dengan aset teman-teman, aset yang ada di laporan SPT kita. Nah kita coba lihat nih kemarin aset yang ada di tempat saya itu apa saja ya teman-teman ya. Nah ini ada laptop sama printer. Nah gimana caranya? Kita masukkan laptop sama printer di lampiran sini. Nah kita klik tambah. Oke, jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya itu kelompok 4 misal ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita copy saja nama hartanya laptop, bulan perolehannya 30 Januari, berarti Januari tahun 2024. Oke, harga perolehannya berapa, nggak apa-apa nih ya, ini cuma contoh saja teman-teman, tinggal disesuaikan aja 6 juta misal. Kemudian nilai penyusutan fiskal awal tahun 0. Kemudian kita pakai yang garis lurus, metodenya ini juga garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini, nah ini kita ambil dari sini teman-teman, total beban depresiasi. Nah itu kan 1,5 juta ya, 1,5. Catatan, Pak isi baik gitu aja. Selanjutnya kita tambah untuk harta printer. 4 printer. Oke, kemudian ini sama garis lurus. Dan penyusutan fiskal tahun ini yaitu 500.000. Ini kita harus tinggal salin aja sih dari laporan aset kita. Nah ini sudah kan 2 juta ya totalnya ya, 2 juta akumulasi depresiasinya. Nah ini kita isi juga di sini teman-teman, jumlah penyusutan fiskal tadi 2 juta, jumlah penyusutan komersial juga sama 2 juta kita isi. Nah ini jangan lupa kita isi, nanti kalau nggak kita isi akan selisih ya di SPT induknya. Nah oke, ketika aset sudah terisi kita lanjut ke lampiran berikutnya teman-teman, lampiran yaitu lampiran 5. Nah lampiran 5 ini terkait dengan data pemegang saham. Oke, kita harus masukkan nama, alamat, sama NPWP pemegang saham. Oleh karena itu kita wajib memilikinya. Oke, jadi selain NPWP perusahaan kita harus juga punya NPWP pemegang sahamnya. Oke, di sini contohnya saya ya teman-teman ya. Oke, saya isi dengan nama saya.
alamatnya misal di sini aja Bantul Yogyakarta, tapi sebisa mungkin lengkap ya teman-teman ya, sesuai NPWP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, ini cuma contoh aja teman-teman. Dan kita katakanlah jumlah modal store, kita lihat dari laporan neraca nih ada 50 juta. Nah, ini saya masukkan di sini. Tapi ini biasanya sama kayak akta ya, harus sama kayak akta. Karena kan nanti bisa jadi itu ada 2 orang yang pemegang sahamnya atau lebih ya. Nah, itu harus diinput semuanya. Ini 100%. Nanti ketika ada lagi pemegang saham, kita tambah di sini teman-teman. Kita klik tambah, otomatis dia akan ada ini lagi. Isian lagi. Oke. Susunan pengurus juga sama. Nah, ini kita harus isi juga sesuai dengan akta kita. Ada nanti direktur, kemudian mungkin komisaris gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kita harus isi juga. Karena itu kita harus memiliki NPWP-nya juga. Oke. Nah, ini cuma contoh. Oke, kita isi. Sudah. Ketika ini sudah kita isi semuanya, kita lanjut ke lampiran 4 terkait PPh final. Nah, PPh final ini, lampiran 4 ini kita isi sesuai dengan peredaran bruto kita. Ini omset kita ya teman-teman ya. Nomor 14 nih, jumlah penghasilan lainnya. Kita tambah teman-teman, dan kita isi PP55 gitu ya, teman-teman ya. PP55, dasar penggunaan pajaknya berapa? Nah, kita lihat omsetnya kita berapa totalnya 1 tahun. Kita cek di laporan peredaran bruto, teman-teman. Laporan peredaran bruto. Bentar. Laporan peredaran bruto. Nah, ini kan contohnya saya masih 1 bulan ya di sini ya, teman-teman. Totalnya di sini 10 juta. Nah, kita masukkan di sini 10 juta. Oke, 10 juta. Tarifnya berapa? Tarifnya 0,5%. 0,5%. Nah, oleh karena itu PPh terutangnya 50.000. Nah, ini otomatis terisi teman-teman. Nah, ini sama dengan di rekap peredaran bruto kita di laporan keuangan. Ini sudah kita susun kemarin. Oke, selanjutnya ini sudah kita isi. Kemudian kita lanjut ke lampiran 3 itu tidak ya teman-teman ya. Ini terkait bukti potong PPh 22 dan 23. Oke, kita lanjut ke lampiran 2 teman-teman. Kita buka lampiran 2. Nah, ini wajib kita isi ya. Kita isi yang pertama terkait pembelian bahan barang atau dagangan. Nah, ini ketika kita perusahaan jasa itu kita isi di biaya jasa. Sebentar. Saya tunjukkan dari laporan laba rugi. Oke, pendapatan tadi sudah kita masukkan di laporan peredaran bruto. Kemudian ini HPP teman-teman. HPP kita masukkan di sini ya, HPP ya. Sini. HPP-nya berapa? 1,2 juta. Oke, jangan lupa ya, kolomnya ini kan ada pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, dan ada biaya dari luar usaha. Nah, untuk HPP ini, yaitu nomor 1, kita masukkan di kolom HPP, harga pokok penjualan. Kemudian gaji upah nomor 2 ini ya, teman-teman ya, nomor 2. Kita isi nih, dari gaji upah 2 juta, kita masukkan di biaya usaha lainnya. Nah, di sini. Kemudian kita isi lagi selanjutnya listrik, operasional, pemasaran, transport. Nah, ini kita coba tandai dulu yang sudah kita isi ya teman-teman ya. Tandai kuning. Oke, kita isi pemasaran 1 juta ya teman-teman ya. Kita pilih di pemasaran mana nih? Biaya pemasaran. Nah, ini 1 juta. Kita isi saja. Kemudian ada biaya ini apa nih, transport ya teman-teman ya, biaya transport. Mana transport 200.000. Transport 200.000. Oke, kemudian ada biaya listrik operasional nanti teman-teman. Nah, depresiasi 2 juta. Mana kita pilih biaya depresiasi nih 2 juta. Nah, berhubung ini kita masih punya 2 biaya lagi yang belum masuk, 3 ya teman-teman ya. Biaya utilitas ataupun listrik, internet, PDAM, kemudian operasional, dan admin umum. Nah, ketiga biaya ini kan tidak ada di rincian ini ya teman-teman ya. Operasional tidak ada,
rekening umum tidak ada. Nah, oleh karena itu kita gabungkan nih teman-teman, kita jumlahkan saja. 200 ditambah 100 tambah 400 berarti 700.000 ya. 700.000 itu kita masukkan di biaya lainnya teman-teman, di biaya lainnya nih nomor 11 nih. Biaya lainnya sebesar 700.000. Oke. Nah, kita harus cek sama enggak totalnya. Ini kan sudah kita masukkan semuanya, kita tandai kuning. Kita cek total biaya operasionalnya 5,9 juta. Nah, ini sama ya. Total biayanya 5,9 juta dan HPP-nya 1,2 juta di sini. HPP-nya 1,2 juta. Karena sudah sama, kita lanjut ke lampiran 1, teman-teman. Kita lampiran 1 kita buka. Nah, kita masukkan lagi untuk peredaran usaha di sini. Penghasilan untuk neto komersial dalam negeri. Peredaran usaha itu omset ya, teman-teman ya. Penjualan kita nih 10 juta, kita masukkan di sini. 10 juta. Oke. Setelah itu penghasilan dari luar usaha tidak ada. Ini yang lainnya sudah otomatis terisi ya, teman-teman ya. Dan kita ini yang paling penting teman-teman, jangan lupa ketika kita UMKM PPh final itu kita harus isi nomor 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, nomor 4 ini harus kita isi sesuai dengan jumlah penghasilan neto komersial kita, yaitu sama dengan di atasnya ya teman-teman ya, 2,9. Nah, karena kalau ini tidak kita isi nanti akan timbul PPh terutang teman-teman. Kita akan kurang bayar. Oleh karena itu ini harus diisi. Oke, ini sudah 0, kita cek di lampiran 1 ataupun lampiran induk ya. Di SPT induk, sorry, SPT induk. Oke, ini SPT induk. Oke, kita cek apakah sudah nihil. Oke, sudah nihil semuanya, 0. Artinya kita bisa lanjut ke induk lanjutan. Oke, stepnya jangan lupa ya, teman-teman, diperhatikan dari tadi ya. Jangan kita langsung ke induk lanjutan, jangan kita langsung ke lampiran 1, 2, jangan. Kita harus di lampiran khusus 1A dulu, kemudian naik, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke lampiran induk lanjutan. Nah, lampiran induk lanjutan, kita coba cek di sini ya, kita turun, biasanya di sini ada kita masukin kota untuk tanda tangan. Nah, ini teman-teman. Kita pilih tempatnya, misal di sini Bantul kotanya ya. Bantul, tanggalnya berapa teman-teman? Misalnya tanggal 8 Desember. Oke, yang lainnya nggak usah kita isi. Kita lanjut ke ini, kita buka ya. Lampiran perusahaan apa? Ketika kita dagang ya kita pilih perusahaan dagang. Kalau kita manufaktur kita pilih nomor 1. Kalau kita non kualifikasi ataupun jasa misal katakanlah, nah itu di lampiran 8A nomor 6 non kualifikasi. Oke, saya pilih ini. Kita buka. Nah, ini adalah lampiran laporan keuangan kita. Cuma kita harus isi di sini. Selain kita harus upload, kita harus isi di sini sesuai dengan format yang sudah disediakan di SPT-nya. Laporan neraca ya, elemen dari neraca. Kita lihat di laporan neraca. Oke, sini kita punya kas dan bank 46,9 juta. 46,9 juta. Kita kuning kalau udah kita isi, kemudian kita punya aset 8 juta, aset tetap mana sih? Aset tetap lainnya 8 juta. Oke, terus kita punya penyusutan 2 juta, teman-teman. Akumulasi penyusutan 2 juta. Nah, itu nggak usah kita kurung ya. Nggak usah kita dalam kurung, teman-teman. Ataupun nggak usah kita minus. Kalau di SPT otomatis dia akan mengurangkan. Nah, kita cek nih, total asetnya udah sama apa belum? 52,900 ribu. Sorry, 52,9 juta. Oke, udah bener ya. 52,9 juta. Terus kita di pasifa teman-teman, di sini liabilitas dan ekuitas, utang usaha tidak ada. Modal 50 juta, ini masuk mana? Kita cek modal. Nah, ini kita masuk di nomor 16. 50 juta. Kemudian kita pilih laba ditahan 2,9 juta. Kita masukkan di sini laba ditahan tahun ini 2,9 juta. Nah,
Ketemulah sama untuk totalnya ya. Aset 52,9 juta dan pasifan 52,9 juta. Selanjutnya bawahnya kita lihat dari elemen laba rugi. Kita buka laporan laba rugi kita dulu. Kita isi lagi teman-teman. Penjualan bersih nomor 1 ya. Penjualan bersih kita isi 10 juta. Kemudian HPP. HPP itu kita isi di pembelian aja teman-teman. Nomor 3 pembelian. Berapa HPP-nya? 1,2. Oke, kemudian kita isi di beban penjualan, nggak ada, beban umum dan administrasi teman-teman. Nomor 8 ini langsung kita totalkan total beban kita berapa nih, 5,9 juta ya, 5,9 juta. Oke, terus kita lanjut, sudah tidak ada ya beban lainnya dan sebagainya, nggak ada. Oke, kalau sudah 2,9 juta total laba kita sama ya, di laporan keuangan juga sama. Dan sudah selesai kita isi semuanya, kita back teman-teman, kita pilih sebelumnya, kemudian kita pilih di sini. Kalau udah kita isi, kita pilih kirim. Nah, ini yang harus kita lampirkan teman-teman. Yang pertama, laporan keuangan. Kita ambil dari sini ya, tadi ya laporan keuangan ini ya, sudah kita siapkan. Tentunya ini kita harus PDF kan, dan juga kita TTD dan kita cap. Oke, kita upload teman-teman, sebentar kita unggah. Oke, sebentar. Nah, ini laporan keuangan kita pilih ya, PT Rizky laporan keuangan 2024. Oke, kemudian satu lagi teman-teman, rekapitulasi peredaran bruto PP 23 atau PP 55. Nah, ini kita unggah di laporan peredaran bruto kita. Oke, sudah dua file ini sudah kita upload dan kita lanjut ke submit. Nah, sebelum kita submit, kita harus lihat di email. Kita dapat kode verifikasi ketika kita download SPT ini tadi, teman-teman. Kita download form SPT tadi, otomatis kita dapat kode verifikasi. Nah, di sini ya, ketika kita unduh formulir ini ya, teman-teman ya. Kita pilih unduh formulir. Kita otomatis dapat kode verifikasi. Nah, silakan dilihat di sini contohnya kode verifikasi teman-teman. Ini emailnya dari iform@pajak.go.id. Kita dapat kode verifikasi seperti ini. Nah, yang di kolom kuning ini ataupun oranye ini kita masukkan di SPT kita teman-teman. SKXEBE. SKXEBE. Nah, setelah kita masukkan, kita klik submit teman-teman. Kita klik submit. Dan otomatis nanti akan tersubmit di akun kita, di DJP kita. Nah, ketika sudah kita submit, otomatis ya ini. Tapi kita harus hubungkan ke internet teman-teman. Untuk apa namanya, perangkat kita ataupun laptop kita itu harus terhubung ke internet ketika kita mau submit ini. Dan kurang dari katakanlah 2 menit ya, kita cek di sini teman-teman. Kita cek di arsip SPT, klik. Nah, nanti ketika memang udah tersubmit, dia akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ini ada SPT 1771/2023. Nah, ini contohnya ketika kita sudah submit, kita lihat di sini. Nah, ini. Inilah bukti bahwa kita sudah lapor SPT. Nah, ketika kita sudah muncul kayak ini, berarti kita sudah gugur kewajibannya untuk lapor dan otomatis tidak ada apa namanya, denda lah, sanksi pelaporan SPT karena kita sudah lapor kayak gitu teman-teman. Oke, sebenarnya hanya itu sih teman-teman, atau bisa dilihat juga di email ya, ada di email, nanti kita dapat bukti lapor juga, silakan dicek di email. Oke teman-teman, sebenarnya hanya seperti itu cara lapornya. Tentu kita harus memperhatikan jangan sampai data yang kita isikan salah, karena itu nanti akan menjadi potensi pemeriksaan dari kantor pajak. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini, singkat saja, yang penting teman-teman bisa mengikuti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.